alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam kesempatan yang sangat baik ini, bersama-sama menambah ilmu agama, meningkatkan kualitas iman dan Islam. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua yang kita ikuti tuntunan-tuntunannya dan kita teladani akhlak serta budi pekertinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, ada permintaan agar kami membahas tema berkaitan dengan jilbab. Perlu diketahui, di beberapa kajian kami dahulu sebetulnya sudah membahas sedikit berkaitan dengan hal tersebut, yaitu ketika kami menyampaikan tafsir singkat berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 26. Surat Al-A'raf ayat 26 itu yang sudah pernah kita bahas, tapi ayat tersebut memang tidak berkaitan dengan jilbab. Surat Al-A'raf ayat 26 itu berkaitan dengan fungsi pakaian. Sedikit mengulang ya, surat Al-A'raf ayat 26 panjang, terutama kalimat libasan yuwari sawatikum warisya. Wahai manusia, kata Allah ya, kami telah menurunkan untuk kalian pakaian yang fungsinya Allah jelaskan yuwari sawatikum. Pertama untuk menutup aurat, warisyan fungsi kedua untuk sarana berhias. Itu yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, malam ini permintaan sekaligus melengkapi, khusus membahas ayat berkaitan dengan jilbab yang ada di dalam surat An-Nur ayat 31. Ya, sehingga dulu membahas surat Al-A'raf ayat 26. Nah, sekarang kita membahas surat An-Nur ayat 31. Apakah tidak masalah bapak-bapak ya, mas-mas ikut pengajian bahas tentang jilbab? Ya tidak masalah. Tetap akan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi kaum laki-laki, sekalipun jilbab itu adalah syariat ajaran Islam khusus untuk wanita. Maka akhirnya ya, malam ini temanya berjilbab dan berakhlak. Itu tema yang kami sarankan, itu berjilbab dan berakhlak. Jilbab dalam kamus bahasa Indonesia ya, adalah kerudung yang lebar yang menutup ya rambut, ya kepala, leher, termasuk dada. Itu jilbab menurut kamus Indonesia itu. Nah, dalam istilah Arab, jilbab dengan pengertian seperti itu, istilah Arabnya itu khimar, kha, mim, ra. Satu jilbab itu khimar. Tapi kalau jamak lebih dari 2 jilbab, khumur. Itulah yang disebut di surat An-Nur ayat 31 ini. Allah menggunakan kata khumur.
jamak dari khimar, yang itu adalah jilbab, kerudung lebar yang dipakai wanita yang fungsinya menutupi kepala, leher, dada. Sehingga itu ya maksud berjilbab. Berakhlak. Akhlak itu adalah sifat yang melekat pada diri seseorang yang munculnya itu otomatis tanpa berpikir panjang, itu akhlak. Nah, sehingga akhlak itu nanti bisa akhlak buruk atau akhlak tercela, bisa juga akhlak terpuji, akhlak baik. Nah, yang dimaksud dengan tema malam ini berjilbab dan berakhlak, maksudnya berakhlak, akhlak dalam pengertian yang akhlak baik, sifat baik yang melekat pada diri seseorang dan munculnya tanpa berpikir panjang. Nah, ini tentang judulnya ya, berjilbab dan berakhlak. Kenapa tidak hanya berjilbab? Ya karena sebetulnya dua-duanya ini perintah Allah semua ini. Berjilbab ya perintah Allah, berakhlak juga perintah Allah. Bahkan keduanya ini disebut di dalam satu ayat, yaitu surat An-Nur ayat 31. Bahkan jika kita lihat rangkaian ayatnya, awal itu Allah menyinggung akhlak, tengah Allah menyinggung jilbab, akhir ayat menyinggung akhlak lagi. Nah, ini ya karena terbatasnya waktu ya, terbatasnya ilmu juga, kemudian ayatnya cukup panjang, maka kita tidak akan membahas semuanya ya. Kita akan bahas yang paling penting. Kalimat awal dari surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin qul lil mu'minat." Katakanlah kepada orang-orang beriman dari kalangan perempuan, yaghdudna min absarihinna, mereka harus menundukkan sebagian pandangan mata mereka. Ini kalimat pertama ini yang kita bahas ini. Ya, berarti kalimat pertama surat An-Nur yang membahas jilbab itu adalah membahas perintah kepada wanita beriman, wanita muslim, agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Tidak semua, sebagian aja. Tetap boleh melihat sesuatu, tapi ada beberapa hal yang tidak boleh dilihat oleh mereka. Nah, perintah ini pun sebetulnya tertuju kepada laki-laki juga. Bukan di ayat ini, tapi di ayat sebelumnya, ayat 30. Itu ayatnya berbunyi qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim gitu. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan, katakanlah kepada orang-orang beriman yang laki-laki, mereka harus menundukkan sebagian pandangan mata mereka. Jadi dua-duanya, laki maupun perempuan. Nah, apa tafsir menundukkan sebagian pandangan mata gitu ya? Di sini saya bawa salah satu kitab tafsir ya, namanya At-Tashil li Ulumit Tanzil, ditulis oleh Imam Ibnu Juzai yang wafat tahun 741 Hijriah. Melihat keterangan Ibnu Juzai, ternyata banyak pendapat ahli tafsir tentang hal ini ya. Saya bacakan teks Arabnya. Min absarihim litab'id wal murad ghaddul basar amma yahrumu wal iqtisar bihi ala ma yahil. Maksud ayat ini adalah para wanita muslimah itu harus mengendalikan pandangan mata. Mereka tidak boleh melihat yang haram-haram, hanya boleh melihat yang halal-halal saja gitu. Ini tafsir pertama itu.
Jadi maksudnya bukan tidak boleh melek sama sekali, tetap boleh, cuman harus selektif ya. Yang dilihat itu yang halal saja, jangan yang haram-haram. Kemudian waqila, ada pendapat yang mengatakan makna tab'id fi anna nadhrah al-ula la haraja biha wa yumna ma ba'daha. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud adalah jangan meneruskan pandangan mata pertama yang tidak sengaja. Pandangan mata yang pertama yang tidak sengaja itu tidak berdosa, tapi kalau diteruskan itu baru yang berdosa. Sehingga maksud kalimat orang wanita beriman itu harus mengendalikan, menahan sebagian pandangan mata, maksudnya adalah jangan meneruskan pandangan pertama yang tidak sengaja. Kan ini tidak bisa dihindari ini ya. Artinya kadang kita noleh ternyata sesuatu yang harusnya tidak boleh dilihat. Itu kalau pertama kali langsung dia alihkan pandangan ke yang lain tidak berdosa. Tapi kalau dia sekali noleh dilanjutkan sekian menit, nah itu yang berdosa tuh. Sehingga maksudnya begitu, mereka harus menahan sebagian pandangan mata, yang ditahan itu maksudnya setelah pandangan yang pertama tuh harus ditahan gitu. Ya maksudnya bisa merem, ya bisa mengalihkan ke yang lain. Ini melihat situasi dan kondisi ya. Di jalan mungkin ya tidak merem ya kan, bahaya ya, tinggal mengalihkan ke yang lain ya. Ini tafsir kedua itu ya. Ada juga yang mengatakan waqila hiya libtida'il ghayah li'annal basar miftahul qalb wal ghad al ma'mur bihi huwa 'anin nadhar ilal aurat au ila ma la yahilu minan nisa. Ada ulama yang mengatakan maksudnya adalah menahan pandangan mata dari melihat aurat atau melihat bagian tubuh sesama wanita yang tidak boleh dilihat. Itu ada yang mengatakan gitu ya, tidak boleh melihat aurat itu maksudnya aurat lawan jenis pertama tuh ya. Begitu juga tidak boleh melihat bagian tubuh wanita yang tidak boleh dilihat gitu. Jadi walaupun sama-sama wanita gitu ya, tetap ada batasan aurat yang tidak boleh dilihat sesama wanita. Ya ini terutama bagian-bagian yang sensitif ya. Ya dada ya kan. Kemudian kemaluan itu jelas walaupun sesama wanita. Nah, ada beberapa pendapat. Kemudian Ibnu Juzai mengatakan begini, wal adhar annal jami'a muradun gitu. Yang tepat semua pendapat tadi itu benar. Nah sehingga perbedaan penafsiran tadi itu bukan perbedaan yang bertolak belakang, tapi perbedaan yang sifatnya melengkapi. Berarti maksud ayat ini adalah tidak boleh meneruskan pandangan pertama yang tidak sengaja, tidak boleh melihat tontonan-tontonan yang haram, tidak boleh melihat aurat sesama wanita, apalagi melihat aurat lawan jenis. Itu ya. Satu-satunya lawan jenis yang boleh saling melihat aurat masing-masing adalah suami dan istri itu. Itu juga diterangkan di ayat-ayat berikutnya itu. Satu-satunya itu. Oleh karena itu wanita yang berstatus anak di hadapan bapak kandungnya itu dia tidak perlu pakai jilbab, iya betul, bapak kandungnya, tapi dia tetap harus memakai pakaian sewajarnya kan, ya menutupi dadanya, menutupi kemaluannya kan gitu. Itu jadi sekali lagi satu-satunya laki-laki yang boleh melihat semua badannya itu hanya suaminya, itu aja tuh. Jadi bisa dikatakan
laki-laki yang paling leluasa melihat bagian tubuh ya suaminya itu gitu. Itu ya. Ini tambahannya nih. Kalimat berikutnya wa yahfadna furujahunna, dan wanita muslimah itu harus menjaga kemaluan. Yahfadna furujahunna, menjaga kemaluan. Nah ini dikatakan di dalam tafsirnya wa hifdzul furuj al-ma'mur bihi huwa anizina. Menjaga kemaluan maksudnya adalah menjaga kemaluan sehingga tidak melakukan zina gitu ya. Hubungan di luar nikah. Zina itu istilah syariatnya. Nah orang kita menghaluskan istilahnya dengan istilah hubungan di luar nikah, yaitu ya zina itu ya kan. Nah itu maksud wa yahfadna furujahunna. Nah ini kan akhlak ini, perintah untuk mengendalikan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Ini akhlak, ini jelas ini akhlak ya. Nah baru setelahnya itu Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan wanita muslimah itu tidak boleh memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat. Nih ya, tidak boleh wanita muslimah memperlihatkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat sehari-hari. Tafsirnya ya dikatakan di sini illa ma dhahara minha, yakni asyab. Fa'ala hadza yajibu sitru jami'i jasadiha wa qila asyab wal wajh wal kafan. Ada ulama yang mengatakan perhiasan yang boleh diperlihatkan yang memang selama ini sehari-hari biasa terlihat itu asyab. Asyab itu pakaian luar tuh. Itu memang tidak masalah diperlihatkan di muka umum ya. Ini pendapat pertama nih. Ada pendapat yang mengatakan yang biasa terlihat dan boleh diperlihatkan itu asyab, pakaian tadi, pakaian luar, wal wajh, wajah, wal kafan, dan dua tangan sampai pergelangan. Wa hadza madhhabu Malikin. Nah ini adalah pendapatnya Imam Malik. Kenapa disebut Imam Malik? Karena penulis tafsir ini kan Ibnu Juzai. Ibnu Juzai itu salah satu ulama yang mengikuti madhab fikih Malikiyah gitu ya. Tapi sebetulnya ini pendapat mayoritas ulama itu ya. Jadi singkatnya, ketika Allah mengatakan wanita muslimah tidak boleh memperlihatkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat, maksudnya adalah tidak masalah wanita muslimah itu ketika di luar rumah wajahnya terlihat, tangan sampai pergelangan terlihat, itu tidak masalah. Nah ini, jadi kata perhiasan yang boleh terlihat itu maksudnya itu. Lantas bagaimana dengan cincin, gelang? Ya otomatis cincin, gelang otomatis juga boleh terlihat. Itu disampaikan oleh Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anhum. Otomatis ketika Allah membolehkan wanita di luar rumah terlihat tangannya sampai pergelangan, otomatis cincin juga terlihat di luar rumah pun tidak masalah. Gelang juga terlihat di luar juga tidak masalah, karena gelang memakainya di sini, cincin makanya di jari, yang itu tidak masalah terlihat. Itu maksud wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Baru setelah itu Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Yang ini menurut terjemah Kemenak itu kurang lebih, dan wanita muslimah itu hendaknya mengenakan kerudung atau jilbab tadi ala juyubihinna, sampai menutupi dadanya. Ini terjemah versi Kemenak, ada disebut dada di situ. Ya persis, akhirnya di dalam kamus bahasa Indonesia kerudung adalah jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita menutupi kepala, rambut, leher, dada gitu. Jadi itu terjemah dalam kamus bahasa Indonesia yang mengikuti tafsir ya fikih juga itu.
Itu ya, setelah Allah mengingatkan tentang pandangan mata, kemudian menjauhi zina, baru Allah menyinggung tentang jilbab itu. Makanya ya berjilbab iya, berakhlak iya gitu. Sehingga dua hal ini tidak bisa dipisahkan memang. Jadi kadang orang itu kan mengomentari gitu ya. Nah itu daripada yang berjilbab tapi akhlaknya tidak baik. Ya memang dua-duanya diperintah Allah gitu. Cuman wanita yang sudah berjilbab berarti dia sudah melakukan satu kewajiban. Walaupun kewajiban satunya lagi belum, karena dia belum berakhlak. Sama wanita yang sudah dinilai berakhlak baik tapi belum berjilbab, ya berarti masih kurang satu kewajibannya. Sehingga berjilbab dan berakhlak kan gitu ya. Nah, ini kemudian sebetulnya masih banyak permasalahan ya terkait hal tersebut, tapi sekali lagi itulah pendapat mayoritas ulama, bahwa terlihatnya wajah dan tangan sampai pergelangan di luar rumah ya itu tidak masalah. Itu tafsir mayoritas ulama itu. Nah ada yang menarik di kitab tafsir ini ya, disebutkan sejarahnya gitu, atau istilahnya sababun nuzul ayat. Seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya, sebagian ayat Al-Quran itu mempunyai sejarah. Nah itu diistilahkan dengan sababun nuzul. Kenapa Allah berfirman seperti ini, kenapa ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad lalu sampai ke kita, itu ada sejarahnya. Disebutkan di sini, wasababuha annan nisaa kunna fi dzalika zaman yalbasna thiyaban wasi'atal juyub. Sebab turunnya ayat ini atau sejarah ayat ini, wanita di zaman dahulu, berarti ini zaman jahiliyah ya, mereka biasa menggunakan pakaian wasi'atal juyub, pakaian tapi kerahnya itu terbuka lebar gitu. Ini wanita masyarakat jahiliyah gitu ya, yadhhar minha suduruhunna, sehingga dada mereka kelihatan gitu. Itu pakaian yang biasa dipakai wanita Arab jahiliyah. Ini yang tradisi ini. Kan kadang ada yang menganggap jilbab itu tradisi Arab gitu. Tidak, yang tradisi Arab sebelum Islam datang tuh ya seperti ini. Wanita berpakaian tapi kerahnya lebar sehingga dadanya kelihatan gitu ya. Kemudian wa kunna idza ghataina ru'usahunna bil akhmirah saddalnaha min wara'id dhahri. Kalaupun sebagian mereka ada yang memakai kerudung, ada ya. Tapi caranya itu ya mereka hanya menutupi kepala, kemudian sisa kain kerudung itu disampirkan ke belakang punggungnya gitu. Sehingga apa yang terjadi? Fayab qasadru wal unuq wal udunan la sitrol alaiha. Sehingga leher, sebagian dada, dua telinga masih terlihat itu. Ya, jadi wanita Arab dulu kalaupun ada yang pakai kerudung modelnya seperti itu. Nah akhirnya Allah mengatakan pakailah kerudung tapi apa? Ala juyubihinna, sehingga bisa menutupi bagian dada, leher. Sehingga kamus besar bahasa Indonesia mengatakan jilbab adalah kerudung yang lebar yang menutupi kepala, rambut, leher dan dada. Itu kamus kita itu ya. Nah, sehingga siapapun itu yang mengatakan bahwa jilbab dalam pengertian tadi itu tradisi Arab sehingga boleh dilakukan dan boleh tidak, itu keliru. Apalagi banyak ulama ahli fikih maupun ahli tafsir yang sudah menyatakan sepakat bahwa jilbab itu hukumnya wajib, jilbab dalam pengertian tadi.
wajib sudah. Sehingga berdasarkan ayat ini jilbab itu hukumnya wajib gitu ya. Nah kemudian setelah Allah menyinggung tentang jilbab dengan pengertian tadi, Allah merinci satu persatu ini ya, laki-laki yang boleh melihat tubuh wanita tadi dalam keadaan tidak pakai jilbab gitu ya. Berikutnya Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa, dan wanita muslimah itu tidak boleh memperlihatkan keindahan tubuh mereka illa, kecuali li bu'ulatihinna, kepada suami mereka. Pertama suami ya, artinya kerudung tadi tidak dipakai lagi, tidak masalah asalkan di hadapan suami. Ini pertama nih. Ditambah dengan dalil-dalil yang lain, bahkan tidak pakai pakaian pun di hadapan suami juga tidak masalah. Pada akhirnya kan membandingkan jenazah ya, dalam kaitannya memandikan jenazah tuh ya, boleh tuh suami istri saling memandikan jenazah pasangannya kan gitu ya. Ini pertama. Kemudian laki-laki berikutnya yang disebut siapa? Au abaihina. Boleh juga wanita ini memperlihatkan keindahan tubuhnya di hadapan bapaknya. Nah ahli tafsir mengatakan jelas kelonggaran, keleluasaan bapak melihat bagian tubuh wanita tidak seperti suami. Ini kita masuk apa, nalar juga, dan memang kita seperti itu kan ya. Nggak mungkin juga ada di kehidupan kita itu seorang anak perempuan kandung dewasa di hadapan bapaknya hanya pakai, maaf ya, hanya pakai pakaian dalam. Itu bapaknya pasti juga akan apa? Mengingkari itu. Oleh karena itu bapak disebut setelah suami. Ini ada hikmahnya ini ya. Karena memang satu-satunya laki-laki yang sangat bebas melihat bagian tubuh perempuan ya suami kepada istri itu. Setelah bapaknya siapa? Au aba ibu ulatihinna. Boleh juga wanita muslimah itu memperlihatkan keindahan bagian tubuhnya di hadapan bapak dari suaminya. Allah menyebut bapak suaminya, maksudnya siapa? Bapak mertua. Ini ya sama, maksudnya tidak seperti ketika di hadapan suami. Tetap ada batasannya. Yang pasti boleh wanita muslimah tidak pakai kerudung di hadapan bapak mertua itu. Pakai pakaian dalam ya tidak boleh, hanya di hadapan suami itu ya. Ini urut nih ya, mertua setelah bapak kandung. Nah, ini ya kalau mau ditarik ke akhlak ya bisa ini. Ya, jadi jilbab ya akhlak juga gitu kan. Kemudian setelah mertua ya, au abna ihina, atau anak-anak kandung mereka sendiri ya, jelas ini ya, jelas. Tapi tetap sama. Bukan berarti kemudian seorang ibu boleh hanya pakai pakaian dalam di hadapan anak laki, bukan begitu. Satu-satunya sekali lagi yang bebas ya hanya suami. Kemudian au abna ibu ulatihinna, atau anak laki-laki dari suami mereka. Ini kalau terjemah tekstual agak lucu mesti. Anak suami mereka. Ini maksudnya siapa? Ini gambarannya itu seorang duda punya anak laki-laki menikahi perempuan gitu. Kalau istilah kita berarti apa? Anak bawaan suami itu. Ya kadang kita menyebut apa? Anak tiri kan itu ya. Nah, ini urutannya setelah anak kandung Allah bahasakan sekali lagi abna ibu latihina, anak laki-laki bawaan suami. Gambarannya sekali lagi seorang duda punya anak laki-laki menikahi seorang wanita muslimah
gitu ya. Nah, ini sehingga batasannya ini ya. Sekali lagi ini batasan minimalnya adalah bolehnya tidak memakai kerudung kan gitu ya. Kemudian au ikhwanihinna atau kepada saudara kandung mereka. Nah, ini jelas ya. Entah itu kakak kandung laki-laki atau adik kandung laki-laki, itu tidak pakai jilbab juga tidak masalah. Tapi tetap ya menjaga sikap dan menjaga aurat yang aurat mughaladhah istilahnya, aurat yang berat ya, bagian dada, paha dan seterusnya. Nah ini ya beberapa laki-laki yang Allah sebut setelah suami. Masih panjang ayatnya, tapi kita langsung lompat yang kalimat terakhir. Di kalimat terakhir Allah mengatakan wala yadribna bi arjulihinna, dan wanita muslimah itu tidak boleh dengan sengaja menghentakkan kaki mereka liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar supaya diketahui gelang kaki yang mereka pakai. Nah ini kalimat ini ya. Tidak boleh sengaja menghentakkan kaki supaya diketahui bahwa dia tuh pakai gelang kaki. Ini juga ada sejarahnya ya. Sejarahnya disebutkan dalam kitab-kitab tafsir termasuk di sini ya, bahwa kebiasaan buruk wanita muslimah wanita jahiliyah, mereka itu ketika melewati segerombolan laki-laki yang sedang nongkrong misalnya ya, mereka itu sengaja ya jalannya itu ya berlenggak-lenggok, kemudian sengaja menggerakkan kakinya agak keras sehingga terdengar itu suara gelang kaki yang mereka pakai. Ya ini mungkin kita jarang ya, jarang mungkin wanita di sini khususnya yang memakai gelang kaki. Gelang satu aja di tangan itu aja kadang ketika butuh dijual itu kan. Nah itu. Tapi maksudnya ini kan berarti akhlak ini, bahwa perilaku seperti itu Allah larang keras gitu. Dan itu adalah bagian dari kebiasaan buruk wanita zaman jahiliyah sebelum Islam datang tuh. Nah, Allah melarang. Sehingga jadilah ayat ini di awal itu akhlak, di tengah itu jilbab, di akhir akhlak lagi. Nah itu ya. Sehingga jadilah dua-duanya itu ya diperintah Allah, baik itu berjilbab maupun berakhlak. Ya memang betul, tidak cukup hanya berjilbab, juga harus berakhlak. Ini sikap dan perilaku, terutama di hadapan lawan jenis. Ya betul juga, tidak cukup hanya berakhlak, tapi juga harus berjilbab, kan begitu, dua-duanya. Nah ini barangkali ya. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan watubu ilallahi jami'an, bertobatlah semua ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, pasti kalian semua beruntung. Ini Allah tidak menyebut beruntung di mana, ya berarti dua-duanya, beruntung di dunia maupun di akhirat. Ini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya tentang jilbab gitu, seolah-olah ini Allah memberikan kekuatan batin gitu. Tidak perlu khawatir ya tentang kesuksesan duniawi sekalipun, khususnya bagi wanita yang sebelumnya mungkin belum berjilbab, terus ini sadar ingin berjilbab, tidak perlu khawatir kesuksesan duniawinya, karena Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Ini ya barangkali yang bisa kita bahas. Tidak terasa tinggal 6 menit lagi, kita manfaatkan aja untuk tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Istrinya, suami istrinya ya. Istrinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya tadi kita singgung ya bahwa karena leluasannya, bebasnya suami melihat aurat istrinya tuh ya, sampai-sampai ahli fikih itu mengatakan suami boleh memandikan jenazah istri atau sebaliknya istri memandikan jenazah suami. Kenapa dikatakan demikian? Ya karena pada asalnya fikihnya jenazah laki-laki yang memandikan juga harus laki-laki, jenazah wanita yang memandikan juga harus wanita. Itu rumus atau kaidah asal dalam kondisi normal, gitu ya, dalam kondisi normal. Nah, kesimpulan ini pun juga ulama berani menyimpulkan seperti ini itu karena ada dalilnya juga secara teks, secara praktek. Misalnya Ali bin Abi Thalib gitu ya, menantu Nabi Ali bin Abi Thalib itu memandikan jenazah istrinya gitu. Ya, berarti kan boleh gitu ya. Nah itu. Nah kemudian terkait anak laki-laki memandikan jenazah ibunya gitu ya, menurut kaidah asal gitu ya, kondisi normal yang kita katakan itu nggak boleh memang menurut banyak ulama itu, sekalipun itu apa, anak kandungnya yang meninggal ibunya yang mau memandikan anak kandungnya. Tapi namanya fikih itu selalu ada solusi ya kan. Di antara solusinya, kalau memang di situ nggak ada wanita satupun yang memandikan jenazah gitu ya, maka bisa alternatif pertama istilahnya ditayamumi itu. Kalau tayamum kan tidak perlu apa, menggosok jasad mayit ya kan. Tayamum hanya apa, wajah dan tangan kan itu ya. Itu solusi pertama tuh. Nah solusi kedua ya sudah, mau bagaimana lagi? Pendapat yang lain maksudnya, kalau memang adanya itu cuman anak lakinya, ya ini seperti alternatif pendapat tapi semacam terpaksa gitu ya, pada akhirnya boleh karena terpaksa gitu aja. Jadi tidak berarti haram secara mutlak gitu ya. Jadi kalau masih ada bisa diusahakan jenazah laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan, kecuali suami dan istri gitu ya. Sehingga tetap akhirnya boleh karena terpaksa gitu. Atau alternatif satunya tadi yaitu apa, ditayamumi istilahnya jenazah. Itu semuanya kembali kepada pembahasan aurat tadi gitu. Sama dalam ketika hidup kan tidak boleh juga tuh seorang ibu hanya memakai pakaian dalam di hadapan anak laki-lakinya, nggak boleh tuh. Kalaupun iya tuh bisa menyebabkan apa, hal yang tidak diinginkan tuh ya, semacam apa, maksiat yang tidak terduga. Dan ada saja tuh berita ya, hubungan terlarang yang dilakukan antara bahkan orang tua dan anaknya, atau agak jauh mertua dan menantu gitu ya. Itu tuh dalam fikih itu ya. Dan sepertinya sudah pernah dibahas dulu ya tentang memandikan jenazah ya. Di situ ada rinciannya itu. Bagaimana dalam kondisi terpaksa tadi ya, gitu ya. Nah, itu. Makanya dulu anak perempuan Nabi Muhammad SAW itu meninggal. Yang memandikan itu bukan Nabi, tapi ibu-ibu kampung itu. Nabi cuma mengomando, siram sekian, siram sebelah ini gitu tuh. Nah kenapa Nabi tidak memandikan anaknya sendiri? Nah itulah ulama kemudian apa, memahami, oh ya berarti begitu. Nah itu ya. Ya ada pertanyaan lainnya?
Ya. Ya, jelas ya, ketika melakukan dosa sekali dicatat sekali itu. Jika kesimpulannya jilbab itu wajib, berarti kalau tidak memakainya meninggalkan yang wajib berarti dosa, iya. Tapi ada riwayat hadis yang berbunyi at-taibu minadzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang tobat itu persis seperti orang yang tidak berbuat dosa itu. Jadi dengan tobat itu dosa yang lalu sudah dihapus, tidak dianggap lagi gitu. Tapi betul, pokoknya berarti selama dia belum bertobat dosanya masih dicatat. Tapi kalau dia bertobat dosanya hilang semua. Itu maksud at-taibu kaman la dzanbalahu. Orang yang tobat itu persis seperti orang yang tidak berbuat dosa. Sehingga ulama mengatakan salah satu fungsi tobat menghapus dosa. Tapi selama belum tobat ya dianggap berdosa, itu ya jelas. Ya itu ya. Ya makanya tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertobatlah semua orang-orang beriman, kalian pasti beruntung. Iya, beruntung, dosanya hilang dengan bertobat itu ya. Ya, sudah masuk waktu Isya ya. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.